Oke, pada malam hari ini terima kasih kehadirannya teman-teman e-commerce agribisnis semester 5. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang produk begitu di chapter 4 ini gitu. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai BMC atau bisnis model canvas. Nah, sekarang ketika kita sudah membuat BMC, maka kita harus tahu nih produk yang kita develop itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk yang pada chapter 4 ini kita membahas dari buku yaitu Kotler and Keller. Referensinya 2020 dengan judul bukunya adalah Marketing Management edisi ke-15. Untuk penerbitnya adalah Pearson begitu. Di chapter pertama yaitu kita akan membahas tentang produk. Terus kedua kita akan membahas tentang consumer product. Terus kemudian subbab ketiga yaitu kita akan membahas industrial product. Dan subbab keempat kita akan membahas tentang decision and development product. Kemudian untuk yang pertama, subbab pertama produk. Kalau misalkan kita melihat dari gambar yang ada pada slide, maka kita tahu bahwa produk itu adalah sesuatu begitu, sesuatu yang itu bisa berupa fisik atau tidak. Yang kemarin kita bahas itu adalah ada produk yang services atau jasa kayak gitu. Nah, makanya untuk produk ini diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat terhadap market kayak gitu. Misalkan sekarang menjual sesuatu spidol, berarti kan dia punya manfaat untuk market itu untuk menulis pada whiteboard kayak gitu. Terus kemudian beberapa produk itu tidak harus berupa fisik, bisa juga berupa non fisik atau jasa kayak gitu. Nah, apakah dari teman-teman semua ini nanti membuat semuanya fisik atau non fisik itu dibebaskan ya untuk bagaimana nanti ketika e-commerce itu dibuat begitu. Karena ketika teman-teman semua membuka salah satu e-commerce, misalkan Tokopedia atau Shopee seperti itu, maka ada beberapa juga jasa yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga tersebut. Misalkan pengisian pulsa, terus kemudian pengisian token listrik dan lain sebagainya itu disediakan oleh penyedia layanan tersebut kayak gitu. Nah, yang penting itu memberikan manfaat. Nah, terus ada pertanyaan, apakah jika tidak ada manfaatnya itu dijual itu akan laku? Nah, bisa jadi kalau misalkan itu barangnya memang dibutuhkan oleh market. Misalkan apa ya, yang tidak ada manfaatnya tapi tetap dijual oleh market kayak gitu. Contohnya adalah angin. Nah, ada yang kemarin di Shopee yang ngecek ada yang jual angin Bandung. Nah, itu silakan dicek. Kalau sekarang masih ada mungkin berarti ada yang beli tuh kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu produk-produk yang memang unik dijual oleh penyedia kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau definisinya, kalau secara dari buku tersebut, dia menyebutkan bahwa produk itu sebagai sekumpulan manfaat. Yang berarti sekumpulan manfaat itu bisa berupa fisik ya, artinya mempunyai merek, terus kemudian dia dikemas, terus juga bisa tersampaikan oleh customer kayak gitu. Dan juga memiliki packaging yang memang affordable, artinya bisa dan sesuai dengan produk yang diproduksi, seperti misalkan air mineral berarti dibentuk sebagai botol yang artinya adalah itu berisi dari liquid atau cairan H2O atau air kayak gitu. Nah, kemudian produk itu memiliki yang namanya karakteristik utama dan karakteristik tambahan. Karakteristik utama itu dia memiliki produk yang dimiliki bersama dengan pesaingnya. Manfaat intinya itu sama,
seperti pesaingnya, misalkan air mineral, ada Clio, ada Aqua, ada Le Mineral dan lain sebagainya. Intinya produk itu adalah menjual H2O. Nah, mungkin inti produknya sama begitu ya. Nah, terus ada yang namanya karakteristik tambahan. Artinya adalah fitur dan keunikan produk tersebut. Misalkan dari Clio menjual kemurniannya, misalkan kayak gitu. Nah, terus kemudian Le Mineral menjual dari manis-manisnya seperti itu. Nah, itu adalah manfaat dan keunikan bagi produk-produk yang memang itu disampaikan oleh penjualnya tersebut. Nah, itu salah satu harus mempunyai itu karakteristik utama dan karakteristik tambahan kayak gitu supaya produk kita itu bisa dikenal masyarakat dan bisa dikonsumsi oleh mereka kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita melihat dari sebuah produk yang di development atau dibuat itu ada yang namanya produk konsumen. Terus kemudian ada juga yang namanya produk industri. Nah, nanti teman-teman di sini klasifikasikan saja produk yang dibuat itu untuk pembentukan e-commerce nanti itu ikut kemana? Produk konsumen atau produk industri gitu. Nah, kalau produk konsumen itu seperti apa? Biasanya adalah produk yang bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, misalkan ya kebutuhan sehari-hari kayak minuman, makanan, terus kemudian kebutuhan sehari-hari seperti sabun dan lain sebagainya itu adalah masuk kepada produk konsumen atau produk pribadi yang memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya produk industri. Itu kalau misalkan dari buku ini dijelaskan bahwa produk industri itu adalah produk yang dijual lagi atau bisa diolah lagi atau setengah jadi atau bisa juga itu diproduksi secara besar-besaran kayak itu massal kayak itu. Nah, kategorinya itu biasanya kalau misalkan industri itu bulk begitu ya atau densitasnya lebih besar daripada produk konsumen kayak gitu. Karena itu nantinya akan diolah lagi menjadi barang jadi kayak gitu. Nah, terus kalau kita melihat dari produk konsumen itu ada apa saja? Yang pertama adalah convenience product atau produk yang nyaman kayak gitu ya. Produk yang nyaman atau produk yang sehari-hari bisa diperoleh kayak gitu. Nah, convenience product ini itu biasanya produk yang murah dan biasanya sering dibeli, yang bisa dijumpai di toko yang terdekat. Contohnya adalah koran dan lain sebagainya, makanan dasar, minuman ringan dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa ditemui di warung-warung terdekat yang ada di sekitar kita. Dan itu rinciannya sama biasanya. Kayak gitu. Misalkan minyak yang ada di teman-teman contohnya Bimoli, nah itu di warung 1 dan warung 2 itu Bimoli itu produknya sama kayak gitu. Itu adalah convenience product. Kemudian ada shopping product atau produk yang dicari oleh konsumen sebelum membeli gitu. Nah, contohnya ini itu biasanya pembeli itu melakukan riset kayak gitu ya sebelum melakukan pembelian. Contohnya adalah mungkin teman-teman membeli komputer atau PC, nah terus kemudian membeli peralatan rumah tangga dan sebagainya. Terus kemudian contohnya di agribisnis seperti apa? Yang biasanya produk itu dicari oleh konsumen sebelum membeli kayak gitu. Contohnya apa yang misalkan di agribisnis, contohnya adalah mungkin barang setengah jadi atau makanan yang memang dijual oleh teman-teman kayak gitu. Nah, dicari sebelum membeli kayak gitu ya. Berarti ada sistem PO-nya kayak gitu. Nah, mungkin ada sistem PO dari makanan luar negeri dan sebagainya. Itu kan tidak harus dipenuhi tapi bisa dicari sebelum membeli kayak gitu. Kemudian ada specialty product, artinya produk spesial atau produk khusus kayak gitu. Nah, biasanya konsumen itu merencanakan pembelian produk ini dengan sangat cermat. Contohnya kalau misalkan dari sini itu adalah produk perawatan rambut asal Amerika, itu dicontohin seperti itu ya. Terus bisa menekankan eksklusivitas produk, artinya limited kayak gitu. Nah, itu adalah specialty product. Misalkan teman-teman menjual keripik pisang hanya 5 piece atau 5 bungkus, artinya bahwa itu adalah spesial, produk khusus spesial yang hanya diproduksi hanya 5 bungkus gitu. Entah itu alasannya sebenarnya mager atau yang lain kan kita nggak tahu gitu. Nah, itu kalau misalkan kita menjual dengan
yang namanya specialty product itu juga masuk kepada specialty product karena memiliki kekhususan misalkan dari limited production kayak gitu. Ada limitasi dalam produksi makanan keripik pisang tadi kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya unsold product, artinya ini adalah produk yang tidak diinginkan oleh konsumen dan itu bisa dijual. Ini tidak dibeli dan itu biasanya ini adalah bersifat dari jasa kayak gitu. Contohnya misalkan ada asuransi dan lain sebagainya. Kemudian kalau di sini contohkan sebagian besar pemberi pinjaman hipotek. Nah, pinjaman ini juga termasuk sebagai unsold produk kayak gitu. Ya. Nah, di sini sebagian besar orang akan mengenali kebutuhan untuk barang-barang ini, jarang sekali konsumen yang secara aktif mencarinya. Berarti tanpa dicari pun biasanya kita akan terikat di dalamnya. Misalkan dalam suatu pekerjaan yang mengharuskan untuk membuat asuransi dan sebagainya, gitu ya. Terus kemudian kita melaju pada industrial product. Industrial product yang pertama adalah raw material, artinya adalah produk dasar atau produk bahan. Nah, di sini biasanya sepenuhnya diubah menjadi sesuatu yang lain. Jadi produk ini bisa dirubah menjadi sesuatu yang lain. Misalkan minyak bumi, terus ada atau yang di agribisnis minyak sawit. Nah, itu kan bisa digunakan menjadi sesuatu yang lain. Misalkan untuk membuat sabun, terus kemudian membuat apa itu yang namanya sampo dan sebagainya. Itu adalah raw material, adalah salah satu produk dasar yang bisa diubah menjadi bentuk yang lain gitu ya. Dan itu juga memiliki kualitas dan harga yang terstandarisasi begitu. Karena minyak sawit itu kan ada yang merah sebelum menjadi kuning, itu juga adalah salah satu yang menjadi itu sebagai produk dasar gitu sebelum berubah kualitasnya. Kemudian yang kedua adalah major equipment atau mesin dan alat modal. Nah, ini tuh biasanya digunakan sebagai pembantu atau pelengkap untuk sebagian dari industri kayak gitu. Nah, contohnya misalkan untuk yang sesuatu yang membantu produk-produk, contohnya adalah kalau misalkan teman-teman tahu yang apa ya, untuk yang tempat sampah, Crisbo, nah itu kan salah satu sebagai alat kayak gitu ya, alat untuk membantu dalam sebuah bisnis. Crisbo itu nama merek, itu adalah salah satu bisnis atom. Atom itu adalah wadah kayak gitu ya, wadah yang itu biasanya dipakai oleh kebutuhan rumah tangga, entah itu tempat sampah, terus kemudian wadah minum dan lain sebagainya. Itu adalah satu mesin dan alat modal. Nah, kalau misalkan yang lain apa? Mesin, misalkan mesin press, mesin silat dan sebagainya. Itu juga masuk sebagai major equipment kayak gitu. Kemudian aksesori equipment yang di sini dikatakan sebagai peralatan yang digunakan untuk kebutuhan periferal. Contohnya adalah keselamatan kantor dan keselamatan kesehatan serta keselamatan kerja. Nah, contohnya apa? Produk ini didistribusikan melalui banyak outlet dan lebih terstandarisasi dan lebih banyak kompetisi gitu. Nah, contohnya apa? Untuk mengurangi untuk menjaga keselamatan kerja K3. Contohnya di sini adalah mesin APAR. APAR yaitu mesin pemadam kebakaran, itu alat pemadam kebakaran api ringan kayak gitu ya. Nah, itu salah satu juga sebagai aksesori equipment atau helm proyek kayak gitu ya, yang warna kuning. Nah, itu juga bisa dimasukkan sebagai aksesori equipment. Kemudian selanjutnya adalah komponen parts atau barang yang bisa dirakit. Barang jadi yang akan dirakit seperti adalah kalau misalkan di dunia permesinan, di dunia otomotif itu adalah spare part genuine atau dan lain sebagainya, yang ori atau yang KW itu juga sebagai komponen parts atau barang yang bisa dirakit. Kalau misalnya di agribisnis contohnya adalah kemasan, itu kan bisa dirakit ya untuk kemasan. Terus kemudian label yang rumit, misalkan kalian membuat label yang rumit,
nggak hanya persegi tapi mungkin segitiga dan sebagainya, itu terserah teman-teman. Atau yang kalau makanan yang onigiri kayak itu yang warna segitiga itu, nah itu kan juga salah satu barang jadi yang bisa dirakit kayak gitu ya, kemasan yang bisa dirakit kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah proses material. Nah di sini sedikit lebih maju daripada bahan mentah, dan ini adalah bahan proses yang mungkin berupa paduan khusus ya. Contohnya adalah konstruksi pesawat terbang atau plastik yang dirancang khusus. Nah, kalau di sini adalah contohnya seperti itu ya teman-teman, atau proses yang mirip bagian komponen tetapi lebih banyak peluang untuk diferensiasinya. Jadi bahan mentah tapi yang sudah diproses, yaitu setelah bahan proses. Misalkan adalah kalau misalkan teman-teman di make up itu biasanya ada Maklon, tahu Maklon kan? Yaitu yang produk yang dengan merek kita sendiri tapi dengan bahan dasar, bahan proses yang itu dari perusahaan penyedia kayak gitu. Nah, itu masuk sebagai proses material. Yang selanjutnya adalah consumable supplies, atau yang bisa dikatakan sebagai bahan yang digunakan oleh pembeli tetapi tidak menjadi bagian dari produk jadi. Nah, kalau di sini dicontohkan adalah produk pembersih industri kayak gitu. Nah, digunakan sebagai pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, sehingga sering disebut sebagai barang MRO atau Maintenance, Repair, and Operation. Misalkan kalau teman-teman kerja di otomotif, itu ada yang namanya cairan pembersih karbu, yang buat cowok-cowok pasti tahu ya. Nah, itu juga sebagai bahan sebagai consumable supplies. Kalau misalkan di dunia agribisnis apa yang untuk membantu sebagai bahan yang digunakan untuk pembantu produk kayak gitu. Misalkan pencuci air, pencuci bahan umbi-umbian ya gitu. Nah, mungkin ada ya, atau nanti kalian bisa produksi atau bisa riset ya gitu. Nah, atau pengurang sianida kayak gitu. Cairan pengurang sianida misalnya kayak gitu ya, itu juga bisa digunakan sebagai consumable supplies kayak gitu. Dan ini barang habis yang itu bisa digunakan sebagai maintenance, repair, dan operation kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah industrial services atau produk tak berwujud yang digunakan oleh perusahaan. Contohnya adalah pembersih industri, akuntansi, layanan hukum, dan lain sebagainya. Berarti ini jasa gitu ya, jasa di dalam industri kayak gitu. Mungkin teman-teman selain misalkan membuat lembaga bisnis kayak gitu, itu kan ada beberapa pilihan ya, entah itu yang paling bawah UD, terus kemudian sampai CV, dan yang paling akhir adalah PT. Nah, itu kan membutuhkan jasa seperti layanan notaris dan lain sebagainya. Itu biasanya masuk pada industrial services atau biasanya layanan industri begitu. Atau di sini dicontohkan juga akuntansi, misalkan teman-teman untuk menghitung debit dan kredit yang masuk dalam e-commerce, dalam digital marketing, itu menggunakan akuntan kayak gitu ya. Terus kemudian di sini bisa dilihat bahwa kalau misalkan pendefinisian produk itu ada yang namanya core product, actual product, dan augmented product. Nah, core product itu ya inti dari bisnis, atau itu adalah yang dibuat, entah itu sebuah produk fisik atau dalam bentuk jasa kayak gitu. Nah, terus kemudian aktual produknya itu terbagi menjadi apa saja. Yang pertama adalah ada brand name, nama brand, terus kemudian fiturnya apa saja. Itu ya. Harus ditentukan nih. Nama misalkan penjual keripik pisang. Nah, itu brand name-nya apa, misalkan yang punya itu sang pisang kalau nggak salah ya. Nah, itu misalkan fiturnya keripik pisang itu adalah beraneka rasa, manis dan asin atau gurih kayak gitu. Terus kualitasnya yang pasti adalah kualitas premium, yaitu dengan luas bidang
keripiknya itu bisa sampai 10 cm persegi misalkan kayak gitu. Terus kemudian ada desain and styling. Nah, desain and stylingnya misalkan nggak cuman panjang seperti pisang yang diiris tapi membentuk kipas misalkan gitu. Terus kemudian packagingnya dibuat seperti crepes kayak gitu. Terus capabilitiesnya seperti apa gitu. Apakah dia capable di market, capable di menggunakan packaging, terus kemudian produknya ini capable pada konsumen gitu. Terus kemudian augmented product atau pembagian dari produknya. Yang pertama adalah customer service-nya nanti menggunakan apa, terus kemudian garansinya seperti apa, terus pengirimannya nanti seperti apa, terus kemudian anggota-anggotanya seperti apa, dan kalau misalkan ingin dimaklon itu instalasinya seperti apa. Terus kemudian yang terakhir adalah setelah penjualan itu ada layanan seperti apa kayak gitu. Misalkan kalau di sabun atau di di pasta gigi itu kan ada layanan seperti konsultasi gigi gratis. Nah, misalkan tadi menjual pisang ada layanan misalkan produk organik yang bisa dikonsultasikan mengurangi snack ultra processed food seperti itu. Nah, itu juga sebagai salah satu after sales support yang bisa ditawarkan oleh produsen kepada konsumen kayak gitu. Yang terakhir yaitu adalah product decision and development, yaitu kita menentukan dan mengembangkan produk yang sudah kita pilih atau sudah kita konsep gitu. Kan kalian sudah dibentuk sebagai kelompok yang terdiri dari 2 orang kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah analisa kebutuhan konsumen. Yang dilakukan yang pertama riset pasar. Kalau kemarin kita contohkan misal Gen Z itu bermasalah pada pekerjaan dan banyak hutang. Nah, itu berarti riset pasarnya seperti apa? Kan kita gunakan itu adalah kebutuhan dari Gen Z. Terus kemudian dilakukan apa? Survei kayak gitu kan, dilakukan wawancara kepada mahasiswa. Kemudian disegmentasi. Nah, setelah di riset, disegmentasikan itu umurnya Gen Z berapa? Nah, gitu. Sekitar umur mungkin 20 sampai 25 kayak gitu. Nah, itu segmentasi pasarnya seperti itu. Dan untuk selanjutnya disegmentasi lebih khusus itu ditentukan misalkan untuk laki-laki gitu, terus kemudian untuk wilayah Jombang kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu untuk analisa kebutuhan konsumen, riset pasar, dan segmentasi pasar. Kemudian setelah kita segmentasi dan kita riset, tentunya kita akan membuat ide kayak gitu. Kemarin kan kita sudah brainstorming atau bertukar pikiran kayak gitu ya. Kita tentukan bahwa idenya adalah membuat jasa layanan untuk job street ya gitu, atau open atau penawaran atau penyedia informasi dari lowongan-lowongan kerja yang ada di sekitar sini gitu. Terus kemudian disaring idenya, apakah itu layak, apakah itu berpotensi, apakah itu sesuai dengan kebutuhan market yang berdasarkan kita survei tadi gitu. Terus kemudian posisi produk. Nah, posisi produk ini sangat penting ya teman-teman untuk mengetahui bahwa produk kita ini letaknya di mana gitu. Yang pertama dilakukan penetapan harga, terus kemudian dilakukan posisi produk yang artinya adalah mengembangkan proposisi nilai yang jelas untuk membedakan produk di pasar. Nah, misalkan teman-teman ini menjual yang kemarin itu adalah itu ya, jasa layanan info locker kayak gitu. Nah, kemudian yang membedakan atau posisi dari market itu seperti apa? Nah, teman-teman misalkan membuat komunitas pencari kerja Jombang gitu, membuat grup dari Telegram, terus kemudian WA, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa membantu yang namanya proposisi atau posisi produknya itu letaknya di mana gitu. Nah, dari market yang lain selain yaitu membuat sebuah grup, nah itu juga menjadikan sebuah layanan konsultasi yang seiring berjalannya waktu itu membuat posisi teman-teman itu sebagai konsultan job seeker kayak gitu, konsultan pencari kerja kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadikan posisi teman-teman itu berbeda kayak gitu dari market-market yang lain.
Kemudian dilakukan yang namanya pertimbangan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah keterlibatan pemangku kepentingan, terus kemudian inovasi yang berkelanjutan. Nah, keterlibatan pemangku kepentingan ini biasanya melibatkan segala aspek ya, dari mulai misalkan teman-teman nggak bisa berdiri sendiri, artinya tadi yang menggunakan notaris dan lain sebagainya, terus kemudian memakai tim pemasaran, memakai akuntan, terus operator produksi, terus kemudian ada yang namanya customer service dan lain sebagainya. Karena nanti ketika membuat sebuah e-commerce gitu, pasti ada yang namanya layanan pelanggan supaya sehat ketika konsumen itu bertanya terkait produk yang ditawarkan kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah inovasi yang berkelanjutan. Artinya adalah teman-teman ini nggak bisa stuck di satu produk. Misalkan produksinya adalah hanya keripik pisang saja yang, nah bisa dikembangkan nggak? Pasti bisa gitu. Misalkan dari rasanya, terus kemudian dari ukurannya, dari bentuknya, atau yang terbaru dari kondisi nutrisinya. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga bisa sebagai inovasi yang berkelanjutan. Tidak boleh stuck di salah satu produk saja. Misalkan menjual pupuk pupuk sintetis. Nah, itu nggak bisa menjual pupuk sintetis. Pupuk sintetis harus spesifik. Sintetis apa kayak gitu ya. Nah, nggak bisa kita menjual salah satu produk itu hanya satu jenis kayak gitu. Harus dikembangkan lebih lanjut supaya konsumen itu bisa memilih dari beberapa produk yang itu memberikan manfaat kepada mereka kayak gitu. Nah, dari sini materinya sudah selesai, kita akan coba. Mungkin sambil silakan bertanya ya kalau misalkan ada pertanyaan. Kita akan mencoba untuk membuat logo menggunakan fitur AI ya kayak gitu. Silakan teman-teman jika ingin bertanya sambil saya menyiapkan websitenya. Suara saya terdengar kan? Jangan lupa ini adalah pertemuan minggu kelima ya. Minggu kelima. Saya login dulu sambil menunggu. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Suara saya masih terdengar ya. Silakan teman-teman untuk yang memakai laptop atau memakai handphone ini bisa ya.